Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sehat, salam cerdas, salam bahagia. Hari ini bertemu dengan Bunda Putri Hendria Molina dan Bunda Asista Asmila. Kami dari SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau, di mana hari ini kita bertemu dalam program Ayo Belajar Silam Pari TV. Nah, sebelum itu Bunda mau nanya dulu nih sama Bunda Asista. Bunda Asista, kalau seandainya pagi hari sama malam hari itu yang membedakannya apa ya? Berarti Bunda Putri ini mau main tebak-tebakan dulu ya sama Bunda Sista? Boleh lah, tebak-tebakan dulu sama Bunda Asista. Oke, sekarang Bunda Sista coba tebak ya anak-anak, perbedaan antara malam dan siang. Kalau malam pastinya gelap dong Bunda Putri. Kalau siang terang dong, karena kita bisa melihat pepohonan yang indah. Nah, lalu yang membedakan bisa malam itu gelap dan siang itu terang itu apa ya Bunda? Pastinya karena ada cahaya matahari. Oh, jadi yang menyebabkan terang dan juga gelap itu dari cahaya matahari ya Bunda? Iya, betul sekali anak-anak. Nah anak-anak, selain cahaya matahari, di atas langit kita juga melihat yang namanya pelangi. Bagaimana Bunda Putri? Gimana kalau sekarang kita ajak nyanyi dulu Bunda Sista? Setuju sekali. Kita nyanyiin lagu pelangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak-anak di rumah tahu tidak? Bahasan kita tadi tentang siang dan malam yang disebabkan oleh cahaya matahari dan juga lagu yang baru saja kita nyanyikan ada hubungannya dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Betul sekali. Hari ini kita mau bahas apa sih Bunda? Jadi anak-anak, hari ini kita ingin membahas dan belajar bersama materi cahaya dan sifat-sifatnya. Cahaya dan sifat-sifatnya. Bunda Asista bisa kasih tahu tidak sama anak-anak di rumah? Sifat cahaya yang pertama itu apa? Oke. Kita sebelum menjelaskan kepada anak-anak semuanya bagaimana Bun, kalau kita bercerita tentang cahaya dulu, tentu asik dong. Iya, jadi sebelum sifat-sifatnya kita harus tahu cahaya itu apa dulu ya. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa melalui medium. Jadi, gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan perantara. Dibuktikan dengan cahaya matahari yang jauh di luar angkasa sana mampu menyinari bumi karena matahari berada di ruang hampa. Nah, jadi walaupun matahari itu letaknya jauh sekali dari bumi, tapi cahaya mataharinya itu bisa sampai ke bumi. Karena apa? Karena pengertiannya tadi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa adanya medium. Bagaimana Bunda Putri? Bukankah cahaya itu ada dua Bunda Putri? Oh iya, cahaya itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama ada cahaya alami, yang kedua ada cahaya buatan. Bunda Sista bisa kasih contoh tidak cahaya alami itu yang seperti apa? Oke anak-anak, cahaya alami itu biasanya yang ada di setiap saat. Salah satu contoh cahaya alami itu anak-anak yaitu matahari. Nah, sekarang Bunda Putri, bagaimana untuk cahaya buatan? Kalau cahaya buatan itu cahaya yang sengaja dibuat untuk menerangi. Seperti contohnya itu adalah lampu. Kalau lilin, apakah termasuk cahaya buatan Bunda Putri? Kalau cahaya lilin itu juga termasuk buatan karena betul sekali, berarti lilin juga termasuk cahaya buatan karena dibuat oleh manusia ya? Iya, benar sekali. Jadi cahaya lilin merupakan cahaya buatan juga. Senter, lampu, laser, semua cahaya yang dibuat oleh manusia itu merupakan cahaya buatan. Nah, udah bahas nih Bun tentang pengertian cahaya dan juga contoh dari cahaya itu sendiri. Gimana kalau sekarang kita masuk ke macam-macam sifatnya? Boleh juga. Jadi sifat-sifat cahaya itu anak-anak, yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, dan yang kedua ada cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya itu dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau sering disebut dengan dispersi cahaya atau light dispersion. Nah, selain itu, hari ini kita juga akan membahas nih, ada
3 macam cermin. Yang pertama ada cermin datar, cermin cekung, dan juga yang ketiga ada cermin cembung. Nah, ketiga cermin ini nanti kita akan bahas sifat-sifatnya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita langsung saja pada sifat yang pertama Bunda Putri? Sifat yang pertama tadi apa anak-anak? Apakah anak-anak masih ingat? Iya, betul sekali. Yang pertama, cahaya dapat cahaya dapat merambat lurus. Sekarang, apakah kita langsung ajak anak-anak untuk melihat, untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, Bunda Putri? Ide bagus Bunda, gimana kalau kita langsung praktek saja biar anak-anak lebih mengerti. Oke. Nah, Bunda Putri, Bunda Asista punya satu buah senter sebagai sumber cahayanya. Kemudian Bunda Sista juga punya sekat-sekat yang terbuat dari triplek, dan sekat-sekat ini sudah Bunda Sista lobangi. Dan kemudian cara kerjanya, langkah yang pertama kita nyalakan senternya, kemudian kita arahkan kepada sekat-sekat triplek ini. Coba kita buktikan ya Bunda Putri bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Oke, kita mulai ya Bunda Putri. Iya, Pertama Bunda Sista. kita nyalakan senternya. Nah Bunda Putri, di sini kita bisa melihat di ujung sana kita bisa melihat adanya cahaya. Maka di sini dapat kita buktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Itu ya Bunda Putri dan anak-anak semuanya. Iya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham belum bahwa cahaya itu ternyata sifatnya salah satunya dapat merambat lurus. Bagaimana Bunda Putri? Jadi kalau seandainya kita menyinari ya Bunda ya dari celah lubang ini, nanti dia akan menembus ke ujung ya Bunda. Iya, jadi akan terlihat bahwa cahayanya itu merambat lurus. Kalau seandainya ada salah satu sekatnya yang ditutup bagaimana? Coba Bunda Putri tutup dulu. Nih, ditutup sebelah sini. Kalau Bunda Putri tutup triplek yang ini, maka tidak akan ada layar yang terbentuk di layar yang itu. Itu artinya cahaya ini dihalangi oleh suatu benda, anggap saja benda yang sekarang adalah tangan Bunda Putri sendiri. Iya. Maka nanti akan terbentuk bayangan dan tidak dapat tembus kepada layar yang terakhir itu Bunda Putri. Nah, berarti ini udah membuktikan nih bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Jadi sampai di sini anak-anak sudah paham bukan? Mudah bukan? Bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Jadi nggak perlu susah-susah ya untuk memahami sifat cahaya. Bagaimana kalau kita lanjut sifat yang kedua Bunda Putri? Baiklah, kita akan masuk ke sifat yang kedua. Di sini Bunda Putri yang akan menjelaskan ya anak-anak. Nah, di sini Bunda udah punya benda bening. Tadi salah satu contohnya selain cahaya dapat merambat lurus, Iya. cahaya juga bisa menembus benda Benda bening. bening. Nah, sekarang coba lihat di sini ya. Ketika Bunda menyinari benda beningnya, maka akan ada cahaya juga di sini. Oke, bagaimana kalau kita dengan lasernya yang berwarna merah Bunda Putri supaya lebih terlihat Nih, satu warna warna-warnanya. tadi. Satu kali lagi Bunda Putri. Nih, kalau misalnya udah disinarin kayak gini, Di sini coba kita, oke yang itu yang depannya Bunda Putri supaya anak-anaknya lebih paham ya. Nah, nih ada cahaya merahnya yang tembuskan. Karena apa? Karena bendanya itu benda bening. Anak kan jadi yang ini merupakan tembusan dari sumber cahaya laser itu ya Bunda Putri. iya benar sekali Bunda. Jadi anak-anak kita sudah membuktikan dua sifat cahaya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening. Sudah Bunda Putri buktikan dengan praktek atau animasi ilustrasi ini. Nih, anak-anak di rumah juga bisa mencobanya loh. Kalau seandainya kalian punya gelas warna bening, kemudian punya senter, nanti boleh tuh diarahin gelasnya dan juga senternya. Nanti bisa dibuktikan sendiri bahwa cahaya itu memang bisa menembus benda bening. Betul sekali. Kalau anak-anak masih penasaran, boleh coba di rumah. Karena alat dan bahannya juga sangat mudah didapatkan. Cukup menyediakan satu gelas bening dan satu buah senter. Iya, bisa dicoba di rumah ya nanti. Kalau yang sifat yang ketiga tadi apa Bunda? Oh iya, Bunda Sista sudah hampir lupa, sudah asik kepada cahaya yang menembus benda bening. Oke anak-anak, kita lanjut kepada cahaya sifat yang ketiga. Di mana sifat yang ketiga bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, bagaimana cahaya dapat dipantulkan? Ketika sumber cahaya mengenai suatu permukaan dan cahaya itu nanti akan
akan dipantulkan kembali, dan pemantulan itu akan membentuk sudut yang sama dengan sudut datangnya. Bagaimana kalau kita ajak kembali anak-anak untuk melihat Bunda Putri? Iya, langsung praktek aja ya Iya, Bunda ya. supaya lebih seru ya. Iya. Oke, sekarang kita praktekkan cahaya bisa dipantulkan. Nih, ini dia anak-anak. Kak Sista punya satu buah, ini apa ya Bunda Putri? Ternyata ini penghapus loh anak-anak. Tapi penghapusnya karakter ya, ada gambar apa ini? Coba tebak. Oke, anak-anak sudah pasti tahu ya. Nah, Bunda Sista punya satu buah benda. Jika benda ini Bunda Sista letakkan di depan cermin, maka nanti akan terbentuk bayangan. Coba sekarang kita letakkan di sini ya Bunda Putri. Iya, coba. Di mana ya? Coba Bunda. Diletakin di depan cerminnya. Kita letakkan di depan cermin. Nah anak-anak, di cermin itu akan terlihat bayangan yang sama persis dengan bendahnya. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak kurang percaya bahwa cahaya itu bisa dipantulkan, Bunda Sista bisa praktekkan satu lagi. Bunda Sista punya satu buah laser dan satu cermin datar. Untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan, Bunda Sista akan mengarahkan laser ini pada cermin datar. Coba kita langsung praktekkan ya Bunda Putri. Iya Bunda. Oke, sekarang kita akan praktekkan saat Bunda Sista menyalakan laser ke cermin datar, maka akan ada cahaya yang terbentuk di luar cermin. Artinya cahaya ini berhasil dipantulkan oleh cermin. Dan di sini dibuktikan dengan terlihatnya cahaya pada dinding kiri ini. Jadi anak-anak sudah paham kan bahwa cahaya itu bisa dipantulkan? Ya, jadi kalau seandainya kita nyenterin cermin ya Bunda, ternyata dia juga bisa dipantulkan keluar ke arah Dan sebaliknya. Betul sekali Bunda Putri. Dan sudut pantulnya itu sama dengan sudut datangnya. Oh, jadi kalau misalnya kita lurus kayak gini, nanti dia juga terpantulnya lurus ke sebelah sana ya? Iya. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga tadi ya, yang ketiga sifat dari cahaya itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Jadi kita sudah dapat 3 sifat hari ini ya Iya, Bunda udah Putri. 3 sifat. Coba kita, apakah anak-anak masih ingat? Yang pertama, cahaya dapat merambat. Betul sekali, merambat lurus. Dan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung lanjut saja untuk sifat yang keempat, Bunda Putri? Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang keempat ya. Di mana sifat keempat ini kita akan menggunakan dua medium. Dua mediumnya itu adalah udara dan juga air. Jadi di sini nanti Bunda mau tuangin airnya ke sini dulu ya. Kita keluarkan pensilnya dulu, bagaimana Bunda Putri? Oh ya udah, kita keluarin dulu pensilnya. Jadi di sini Bunda akan menuangkan air ke dalam gelasnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya. Jadi ada dua medium nih. Ada udara dan juga air. Kemudian apa yang akan terjadi ketika pensilnya kita masukkan ke dalam gelasnya? Kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pensilnya patah ya Bunda Putri ya? Terlihat seperti patah, padahal aslinya tidak loh Bunda. Oke, jadi bagaimana itu? Hukumnya apa itu Bunda Putri? Kenapa yang di udaranya terlihat kecil, kemudian yang medium airnya terlihat besar dan pensilnya terlihat seperti patah? Hal ini disebabkan karena cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan itu maksudnya itu bisa dibelokkan. Jadi kalau seandainya cahaya mengenai suatu benda yang terpisah oleh dua medium seperti yang kata Bunda tadi, ada udara dan juga air, maka cahayanya itu akan dibelokkan atau dibiaskan. Oleh karena itu Bunda, jadi terlihat nih kalau pensil yang berada dalam air itu ukurannya lebih besar daripada yang ada di udara. Karena sifat cahaya tadi, cahaya bisa dibiaskan. Ini salah satu contohnya seperti itu Bunda. Jadi anak-anak, pembiasan ini biasanya itu ada yang namanya garis normal ya Bunda Putri ya. Iya, ada garis normal. Jadi nanti di sini akan kita lihat medium udara dan air. Maka ketika dia berada
dari medium yang kerapatannya lebih rendah menuju ke medium yang kerapatannya lebih rapat atau lebih besar, maka Bunda Putri hukumnya, anak-anak semuanya, hukumnya adalah saat kita memasukkan pensil dan pensil ini akan terlihat mendekati garis normal. Nah, apa itu garis normal anak-anak? Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Seperti itu. Jadi ada hukumnya ya Bunda Putri. Iya, ada anak-anak hukumnya semua. ternyata. Selain dari itu juga ada yang namanya menjauhi garis normal. Peristiwa yang seperti apa? Terbalik kebalikan dari yang pertama, yaitu dari kerapatan yang lebih besar menuju ke medium yang kerapatannya lebih kecil. Seperti itu. Bagaimana anak-anak semuanya? Kita sudah punya sifat cahaya 4. Bagaimana kalau kita lanjut ke yang nomor 5 Bunda Putri? Yang kelima apalagi Bunda Sista tadi? Oke, yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Bagaimana cahaya dapat diuraikan? Maksudnya anak-anak, ketika satu cahaya atau yang sering disebut dengan monokromatik, cahaya monokromatik ini merupakan cahaya putih. Ketika cahaya putih mengenai suatu benda, maka akan diuraikan menjadi beberapa warna. Jadi intinya bahwa penguraian cahaya itu cahaya monokromatik diubah menjadi polikromatik. Bagaimana kalau kita langsung buktikan Bunda Putri? Boleh Bunda. Coba kita langsung praktekkan. Bunda Sista lupa. Tadi di awal kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi anak-anak. Nah, di sini juga inilah konsep dari dispersi cahaya. Jadi ada hubungannya dengan lagu kita tadi, terbentuknya pelangi. Sebenarnya warna pelangi itu apa saja ya Bunda Putri? Ada merah, Jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Nah sekarang untuk melihat pelangi mudah saja. Kalau rintik hujan belum turun, kita akan kesulitan untuk melihat pelangi. Karena pelangi itu ada karena pembiasan oleh rintik hujan. Bagaimana kalau kita melihat pelangi alami? Oke, pelangi bukan pelangi alami ya Bunda Putri. Pelangi apa ya namanya ya? dibuat. Pelangi yang dibuat agar bisa terlihat menyerupai pelangi. Iya, coba kita langsung praktekkan aja Bunda. Oke, coba kita langsung praktekkan pembentukan pelangi. Bunda Asista punya satu buah laser. Satu buah laser ini kita anggap sebagai sumber cahaya pengganti matahari. Kemudian Bunda Asista juga punya satu buah kaset yang sudah Bunda Asista tempelkan pada setiap layarnya. Nah, kaset di sini itu berfungsi atau dapat kita tirukan sebagai rintik atau air hujannya. Sekarang kita arahkan cahaya senter ini menuju ke medium kaset kalau di ilustrasi yang kita buat ya. Nah, anak-anak, pada saat kita mengarahkan sebuah sinar ke sebuah medium, artinya sinar putih yang dari senter ini akan diubah menjadi sinar polikromatik. Apa itu? Sinar berwarna-warni seperti pelangi yang bisa kita lihat pada dinding layar ini, yaitu merah, kuning, hijau, nila, jingga, dan ungu. Nah, jadi seperti itu ya Bunda proses pembentukan pelangi ya. Iya, betul sekali. Kalau pembentukan pelangi itu sumber cahayanya matahari. Kemudian cahaya matahari mengenai rintik hujan. Dan rintik hujan inilah yang akan menguraikan cahaya matahari menjadi banyak warna Bunda Putri. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah ya sesudah hujan ada pelangi, sudah tahu nih alasannya kenapa bisa terbentuknya pelangi. Betul sekali. Karena ada proses penguraian cahaya atau dispersi cahaya. Selamat pagi semua, ku nantikan